Bapak dan Ibu, apakah Anda atau orang yang Anda sayangi sudah minum obat diabetes setiap hari? Sudah mengurangi gula di dalam teh, tapi mengapa kadar gula darah masih saja naik turun tidak karuan? Rasanya frustrasi, bukan? Sudah berusaha, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ternyata, musuh utama penderita diabetes bukan hanya gula pasir yang terlihat. Ada 7 jenis makanan penjebak yang sering kita anggap sepele, yang tanpa sadar justru menjadi biang keladi dari gula darah yang sulit dikendalikan. Tenang, di video ini kita akan bongkar tuntas ke-7 makanan tersebut agar kita bisa menghindarinya. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, minuman apa yang paling sering Bapak atau Ibu minum untuk menemani waktu makan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sebelum kita menjabarkan daftar makanannya, mari kita resapi sejenak sebuah cerita yang sangat nyata dan mungkin akan membuat Bapak dan Ibu merasa, ini adalah kisah saya. Mari kita berkenalan dengan Ibu Endang, seorang nenek berusia 62 tahun, yang sangat disiplin dan penuh semangat. 5 tahun yang lalu, beliau didiagnosis menderita diabetes tipe 2. Sejak saat itu, beliau berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup sehat. Setiap pagi beliau minum obat diabetesnya tepat waktu. Beliau juga sudah berhenti total minum teh manis, minuman favoritnya sejak muda. Beliau menggantinya dengan teh tawar. Sebuah pengorbanan yang tidak mudah. Ibu Endang berpikir, beliau sudah melakukan semua yang terbaik. Sarapannya adalah beberapa potong roti tawar dengan olesan selai rendah gula. Camilan sorenya adalah beberapa buah pisang goreng atau singkong goreng buatan sendiri. Karena beliau pikir, ini kan dari buah dan singkong, pasti lebih sehat daripada biskuit kemasan. Dan untuk makan siang serta makan malam, nasi putih hangat tentu menjadi menu wajib agar perut terasa kenyang dan bertenaga. Beliau merasa sudah berada di jalur yang benar. Namun 3 bulan kemudian, saat jadwal kontrol rutin, hasil tes HbA1c, rata-rata gula darah 3 bulan, miliknya keluar. Angkanya masih tinggi. Beliau sangat terpukul dan bingung. Di hadapan petugas kesehatan, beliau berkata dengan lirih, saya sudah patuh minum obat, saya sudah tidak minum manis lagi, tapi kenapa gula darah saya masih tinggi? Apalagi yang salah? Kisah Ibu Endang ini adalah gambaran dari kebingungan dan keputusasaan yang dialami oleh jutaan penderita diabetes. Mereka merasa sudah berjuang, sudah menghindari musuh utama yaitu gula pasir. Namun tanpa sadar, mereka justru diserang dari belakang oleh musuh-musuh lain yang menyamar sebagai makanan sehari-hari. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana untuk memahami kondisi ini. Bayangkan tubuh seorang penderita diabetes adalah sebuah kota dengan sistem transportasi yang macet parah. Glukosa, gula dari makanan, adalah para penumpang yang ingin sekali masuk ke tujuannya, yaitu ke dalam sel-sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Insulin adalah angkutan umum, seperti bus atau kereta, yang seharusnya mengangkut para penumpang ini. Pada penderita diabetes tipe 2, masalahnya adalah pintu-pintu halte di seluruh kota sel-sel tubuh sudah berkarat dan sulit dibuka. Angkutan umum insulin sudah datang, tapi para penumpang glukosa tidak bisa masuk. Akibatnya, para penumpang ini menumpuk di jalanan. Aliran darah menyebabkan kemacetan total yang kita kenal sebagai kadar gula darah tinggi. Ibu Endang, dengan niat baiknya, memang sudah berhenti menambah penumpang ilegal dari gula pasir. Namun beliau tidak sadar bahwa nasi putih dan roti tawar yang ia makan adalah seperti isi ribuan penumpang yang datang dalam satu gerbong besar, pisang. Goreng yang dilapisi tepung adalah penumpang yang datang dengan jaket tebal lemak jahat yang membuat pintu halte semakin macet. Susu kental manis yang kadang ia tambahkan sedikit di kopi paginya adalah penumpang VIP yang langsung menyerobot antrian. Kebiasaan kita yang hanya fokus pada gula yang terlihat dan mengabaikan gula tersembunyi di dalam karbohidrat. Olahan dan makanan yang salah diolah adalah penyebab utama mengapa kontrol gula darah seringkali gagal. Kisah Ibu Endang mengajarkan kita bahwa untuk memenangkan pertempuran melawan diabetes, kita harus mengenali semua musuh kita, bukan hanya rajanya saja. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat gula darah terus-menerus tinggi?
Dan mengapa hal itu begitu berbahaya? Penjelasan penyebab untuk bisa benar-benar termotivasi menghindari makanan yang salah. Kita perlu memahami mengapa kadar gula darah yang tinggi itu begitu berbahaya. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sebuah proses perusakan senyap yang terjadi di seluruh penjuru tubuh kita. Perjalanan gula di dalam tubuh. Dari piring menuju darah setiap kali kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, baik itu nasi, roti, singkong, atau bahkan buah, sistem pencernaan kita akan memecahnya menjadi bentuk gula yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi sel-sel tubuh kita. Setelah dipecah, glukosa akan diserap dari usus dan masuk ke dalam aliran darah, siap untuk didistribusikan. Mengenal sang kunci ajaib bernama insulin melihat kadar glukosa di darah mulai naik setelah kita makan, organ kecil di belakang lambung kita yang bernama pankreas akan segera mendapatkan sinyal. Pankreas kemudian akan melepaskan sebuah hormon ajaib bernama insulin. Bayangkan setiap sel di tubuh kita, sel otot, sel lemak, sel hati, adalah sebuah rumah yang membutuhkan bahan bakar, glukosa, untuk bisa beraktivitas. Namun setiap rumah ini memiliki pintu yang terkunci. Insulin adalah kunci yang akan datang dan membuka gembok di pintu-pintu sel tersebut. Saat pintu terbuka, glukosa dari aliran darah bisa masuk ke dalam sel untuk dibakar menjadi energi. Proses ini akan membuat kadar gula di dalam darah kembali turun ke level normal. 2 skenario, bencana, diabetes, tipe 1 dan tipe 2. Masalah diabetes terjadi ketika mekanisme kunci dan pintu ini gagal. Pada diabetes tipe 1, yang lebih jarang terjadi dan biasanya sejak usia muda, masalahnya ada pada pabrik kunci. Pankreas berhenti atau hanya memproduksi sangat sedikit insulin. Akibatnya, tidak ada kunci untuk membuka pintu sel. Pada diabetes tipe 2, yang diderita oleh lebih dari 90% penderita diabetes dan sangat umum pada lansia, masalahnya berbeda. Pabrik pankreas sebenarnya masih bisa memproduksi insulin. Namun pintu-pintu sel di seluruh tubuh menjadi berkarat dan sulit dibuka. Gemboknya macet. Kondisi inilah yang disebut resistensi insulin. Meskipun kunci insulin sudah ada, ia kesulitan untuk membuka pintu. Akibatnya, glukosa tetap terjebak di luar, menumpuk di aliran darah. Sementara sel-sel di dalam rumah justru kelaparan energi. Efek domino. Kerusakan akibat gula darah tinggi. Apa yang terjadi jika kemacetan glukosa di aliran darah ini berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun? Disinilah bahaya sesungguhnya dari diabetes dimulai. Analogi air gula lengket. Bayangkan darah kita yang seharusnya encer dan lancar, kini berubah menjadi seperti aliran sirup gula yang kental dan lengket. Aliran yang lengket ini akan bergerak lebih lambat dan mulai merusak segala sesuatu yang ia lewati. Kerusakan pembuluh darah. Sirup gula ini akan melukai dan merusak lapisan dalam dari pembuluh darah di seluruh tubuh. Jika terjadi di pembuluh darah besar, ini akan mempercepat penumpukan plak kolesterol, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jika terjadi di pembuluh darah super halus, kerusakan akan terjadi di mata, menyebabkan retinopati diabetik yang bisa berujung pada kebutaan. Ginjal, menyebabkan nefropati diabetik, merusak saringan ginjal dan berujung pada gagal ginjal atau cuci darah. Kerusakan saraf, gula yang tinggi juga beracun bagi kabel-kabel listrik saraf kita. Ia merusak selubung pelindung saraf, menyebabkan neuropati diabetik. Neglasi yang kita rasakan sebagai kesemutan, kebas, atau rasa panas terbakar di kaki dan tangan. Dengan memahami betapa mengerikannya efek domino dari gula darah yang tidak terkontrol ini, kita kini memiliki alasan yang sangat kuat untuk mengenali dan menghindari makanan-makanan pemicunya. Setelah memahami bahayanya, sekarang saatnya kita masuk ke solusi praktisnya. Solusi dalam konteks diabetes adalah pengetahuan untuk menghindar. Berikut adalah 7 jenis makanan atau minuman yang menjadi musuh utama bagi penderita diabetes dan harus dihindari atau dibatasi dengan sangat ketat. Minuman manis, teh manis, kopi sachet, sirup soda, mengapa berbahaya? Ini adalah musuh nomor 1 sang jenderal dari segala pemicu.
Gula dalam bentuk cair adalah tsunami glukosa murni. Tanpa ada serat untuk menghambatnya, ia akan diserap dalam hitungan menit, menyebabkan lonjakan gula darah yang paling drastis dan paling berbahaya. Contoh penerapan, hentikan kebiasaan minum teh manis setiap makan, mengganti air putih dengan sirup, atau minum kopi sachet Trigin 1, yang kandungan gulanya sangat tinggi. Ganti dengan ini, air putih, teh tawar, kopi hitam pahit, atau infused water dengan irisan lemon atau timun. 2. Nasi putih dalam porsi berlebih. Mengapa berbahaya? Ini adalah musuh yang paling sulit karena merupakan makanan pokok kita. Nasi putih adalah karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik yang tinggi. Artinya jadi sangat mudah diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Makan nasi putih dalam porsi besar sama seperti menelan gula kering. Contoh penerapan, hindari kebiasaan mengambil nasi segunung atau tambah nasi. Batasi porsi nasi Anda. Gunakan piring yang lebih kecil. Ganti dengan ini. Pilihan terbaik adalah menggantinya dengan nasi merah yang kaya serat dan indeks glikemiknya lebih rendah. Jika masih sulit, mulailah dengan mencampur nasi putih dan nasi merah, atau cukup batasi porsi nasi putih. Anda maksimal 3-5 sendok makan per sekali makan. Kemudian perbanyak porsi lauk protein serta sayurannya. 3. Roti tawar putih dan semua produk tepung terigu. Olahan mengapa berbahaya? Tepung terigu putih pada dasarnya adalah pati murni yang serat, dan nutrisinya sudah hilang. Tubuh kita akan memprosesnya sama cepatnya seperti memproses gula. Kategori ini mencakup roti tawar putih, mie instan, kue-kue kering, biskuit, martabak, donat, dan semua kue basah tradisional yang menggunakan tepung terigu dan gula. Contoh penerapan, hindari sarapan dengan roti tawar putih dan selai manis. Hindari kebiasaan makan mie instan sebagai pengganjal lapar. Ganti dengan ini. Ganti roti tawar putih dengan roti gandum utuh yang kaya serat. Ganti mie instan dengan mie yang terbuat dari sayuran atau shirataki. Kalau Bapak dan Ibu merasa daftar makanan ini penting dan ingin terus mendapatkan informasi seputar diabetes lainnya, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Mencegah komplikasi jauh lebih baik daripada mengobati. 4. Gorengan mengapa berbahaya? Gorengan menyerang dari dua sisi. Pertama, lapisan tepungnya adalah karbohidrat sederhana yang akan menjadi gula. Kedua, dan ini yang lebih berbahaya, proses menggoreng dalam minyak panas akan menghasilkan lemak trans dan senyawa peradangan. Peradangan kronis ini terbukti dapat memperparah kondisi resistensi insulin, membuat pintu-pintu sel semakin sulit dibuka. Contoh penerapan, hindari semua jenis gorengan, baik itu tempe mendoan, bakwan, tahu isi, maupun pisang goreng. Ganti dengan ini, olah makanan dengan cara direbus, dikukus, dipepes, dibakar, atau ditumis dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun. Buah-buahan sangat manis dan buah kering mengapa berbahaya? Meskipun alami, gula tetaplah gula. Buah-buahan tropis seperti durian, mangga harum manis, nangka, dan anggur memiliki kandungan fruktosa yang sangat tinggi. Buah kering seperti kurma dan kismis bahkan lebih buruk karena gulanya sudah terkonsentrasi. Contoh penerapan, hindari mengonsumsi buah-buahan ini dalam porsi besar, atau menjadikannya jus. Ganti dengan ini. Pilih buah-buahan yang lebih rendah gula dan tinggi serat seperti alpukat, apel, pir, stroberi, atau jambu biji. Konsumsilah dalam porsi terkontrol, cukup 1 porsi dalam sekali makan. Susu kental manis, SKM, mengapa berbahaya? Nilzauer Laret, penipu terbesar di dapur. Banyak yang mengira ini adalah susu. Padahal SKM bukanlah susu. Ia adalah produk creamer yang isinya sebagian besar adalah gula cair. Menambahkannya ke dalam kopi, teh, atau di atas roti adalah sama seperti menuangkan sirup gula pekat. Contoh penerapan, buang jauh-jauh kaleng susu kental manis dari dapur Anda. Ganti dengan ini. Jika Anda ingin rasa manis dan creamy, gunakan susu sapi rendah lemak tanpa gula, susu almond, atau sedikit santan segar, bukan instan. Saus-sausan kemasan mengapa berbahaya? Saat makan bakso atau hidangan lainnya, kita seringkali menambahkan saus tomat dan saus sambal botolan dalam jumlah banyak. Bacalah komposisinya. Anda akan kaget melihat gula atau sirup fruktosa seringkali berada di urutan kedua atau ketiga setelah air dan cabai tomat.
Ini adalah sumber gula tersembunyi yang sangat signifikan. Contoh penerapan, batasi penggunaan saus-sausan kemasan. Ganti dengan ini, buatlah sambal segar sendiri dari cabai, bawang dan tomat segar yang direbus. Rasanya jauh lebih nikmat dan bebas dari gula tersembunyi. Tapi hati-hati Bapak dan Ibu. Setelah kita bersusah payah menghindari 7 musuh utama tadi, ada satu jebakan lagi yang sangat licik. Jebakan ini datang dari makanan-makanan yang justru secara khusus dipasarkan dan dicitrakan sebagai makanan aman untuk penderita diabetes. Ini adalah sebuah kejutan yang sangat penting, karena banyak sekali penderita diabetes yang dengan niat baiknya justru terjebak dalam strategi pemasaran ini dan tanpa sadar tetap merusak kontrol gula darahnya. Dan mari kita bedah jebakan di balik produk-produk berlabel bebas gula, sugar free, atau ramah diabetes, diabetic friendly. Jebakan nomor 1, pemanis buatan dan efeknya pada taman di usus. Kita penjelasan. Produk bebas gula ini seringkali menggunakan pemanis buatan non-kalori seperti aspartam, sakarin atau sukralosa untuk memberikan rasa manis. Memang benar, pemanis ini tidak akan menaikkan gula darah secara langsung. Namun penelitian-penelitian terbaru mulai menunjukkan sebuah sisi gelap yang tidak terduga. Fakta mengejutkan. Data menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan dalam jangka panjang dapat mengubah keseimbangan bakteri, baik dan jahat di dalam usus kita, mikrobioma usus. Perubahan ini ternyata bisa berdampak negatif pada metabolisme tubuh, dan dalam beberapa kasus justru dapat memperburuk toleransi glukosa dan sensitivitas insulin. Analogi sederhananya, kita mungkin tidak memasukkan gula ke mulut, tapi kita mungkin sedang meracuni taman bakteri baik di dalam perut kita, yang tugasnya membantu mengatur metabolisme kita. Jebakan din kedua, alkohol, gula, dan efek samping perut. Penjelasan. Jenis pemanis lain yang sangat umum digunakan dalam permen, kue dan coklat diabetes adalah alkohol gula, seperti sorbitol, manitol, dan xylitol. Pemanis ini memang tidak diserap sepenuhnya oleh tubuh, sehingga tidak terlalu menaikkan gula darah. Namun karena tidak diserap, mereka akan langsung masuk ke usus besar. Efek tidak nyaman. Di usus besar, alkohol gula ini akan difermentasi oleh bakteri, menghasilkan gas dalam jumlah yang sangat banyak. Bagi banyak orang, terutama lansia yang pencernaannya lebih sensitif, mengonsumsi produk-produk ini akan menyebabkan perut kembung, begah, kram, dan bahkan diare. Niat ingin ngemil sehat, ujung-ujungnya justru sakit perut. Jebakan DSM 3. Tepung tersembunyi dalam biskuit dan kue bebas gula. Penjelasan. Ini adalah jebakan yang paling logis namun paling sering dilupakan. Coba perhatikan komposisi biskuit atau kue khusus diabetes. Meskipun tertulis bebas gula, bahan utama pembuatnya tetaplah tepung terigu olahan atau tepung beras. Tepung-tepung ini pada dasarnya adalah karbohidrat murni. Fakta yang sering diabaikan. Saat masuk ke dalam tubuh kita, karbohidrat dari tepung ini akan tetap dipecah menjadi 100% glukosa atau gula. Jadi meskipun tidak ada tambahan gula pasir, makan biskuit diabetes ini akan tetap menaikkan kadar gula darah Anda, sama saja seperti makan biskuit biasa. Klaim bebas gula seringkali hanyalah sebuah trik pemasaran yang menipu. Lalu, apakah semua pemanis buatan itu buruk? Adakah pemanis alami seperti dari daun stevia yang benar-benar aman untuk penderita diabetes? Dan bagaimana cara kita membaca label nutrisi di kemasan makanan agar tidak lagi tertipu oleh klaim-klaim sehat yang menyesatkan? Panduan lengkap memilih pemanis yang aman dan cara cerdas membaca label makanan untuk penderita diabetes ini akan saya kupas tuntas di video selanjutnya, karena ini adalah bekal ilmu yang sangat penting untuk berbelanja cerdas. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini sangatlah jelas. Berjuang melawan diabetes bukanlah sebuah perjalanan yang penuh dengan larangan dan penderitaan. Ini adalah sebuah perjalanan untuk menjadi lebih pintar, lebih bijak dan lebih sadar dalam memilih bahan bakar untuk tubuh kita. Musuh kita bukanlah nasi atau roti,
melainkan porsi yang berlebihan dan bentuk yang salah diolah. Seringkali digunakan sebuah analogi yang indah. Mengelola diabetes itu ibarat menjadi seorang kapten kapal di lautan yang kadang berombak. Kita tidak bisa menghentikan ombaknya. Penyakitnya mungkin tidak bisa sembuh total, tapi dengan memegang kemudi yang benar, memilih makanan yang tepat, menghindari badai, makanan terlarang, dan membaca peta dengan cermat, memeriksa gula darah, kita bisa mengarahkan kapal kehidupan kita menuju pelabuhan kesehatan dengan selamat dan penuh ketenangan. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan membuka mata, saya titip satu hal saja dari Bapak dan Ibu. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, atau kepada siapapun yang Anda tahu sedang berjuang melawan diabetes. Curiokna piwang bersama dengan bekal ilmu dan semangat yang benar. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.